Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam dimanapun kalian berada. Homebrewer, barista, pekerja kantoran, pekerja lapangan, mahasiswa, siswa, mahasiswi, siswi yang seneng ngopi sebagai konsumen atau memang sudah hobi atau akhirnya menjadi homebrewer. Yeay. Balik lagi bareng gue Gava, homebrewer dari Kopi Duduk yang akan melanjutkan seriesnya dari Sunset Lotus, si Kopi Senja. Kenapa gue bilangnya selalu bilang kopi senja, gue gak ngeledek Sunset Lotus, tapi karena logonya sunset aja, jadi kayak lagi senja. Hari ini, pada video kali ini, detik ini, saat ini, gue bakal brew Toraja dari Sunset Lotus gitu. Warnanya ungu, ya. Bungkusnya sangat atraktif, memiliki dua sisi hitam putih. Karena buat gue emang dari semua Sunset Lotus, dari unboxing sampai gue ini, gue masih agak seneng sama bungkusnya yang unik. Bolak-baliknya tuh unik, gue seneng. Langsung aja buat fermentasi yang dia gunakan di sini, semi wash. Flavor note-nya untuk Toraja kalau si Sunset Lotus ini ada intense spicy, molasses, dan juga black tea. Molasses itu adalah olahan gula, di mana rasanya sedikit asam dan manis. Jadi kalau gula itu warna putih, dia warnanya agak coklat ke hitam. Nah, kebalikannya dari gula yang manis yang biasa kita konsumsi. Untuk intense spicy di sini, gua merasakan rasanya itu seperti agak grenyem-grenyem pepper dan chili itu ada di flavor notes-nya, dan black tea-nya yang buat gue bikin semuanya jadi kalem. Sweetness-nya juga gue dapat seperti biasa kalau minum kopi ini, itu rasanya, feelingnya. Tapi daripada gue cuman ngomong doang, seperti biasa tetap harus kita brew. Grind size yang gue gunakan Toraja Kalosi ini 3,5 kliknya. Rasio yang gue gunakan masih 1:15. Rasio kita semua, rasio semua umat, rasio kebanyakan barista juga mungkin, dengan biji kopi sebesar 15 gram. Sebesar nggak tuh? Harusnya seberat 15 gram. Seperti biasa dengan dripper dan juga server immersion yang sudah gue bersihkan, sudah gue bilas, karena menurut editor gue juga bisa lebih clean, lebih cepat semuanya. Emang iya sih, bener, menghemat waktu buat gua grinding, gua ngebilas, nyuci semuanya. Jadi lebih langsung tuh, tinggal brew aja. Langsung kita nyalain dulu untuk scale-nya. Kita buka. Wanginya itu nggak ada sweet-sweetnya, biasa aja wanginya. Lebih ke si spicy-nya, wanginya, aromanya. Semoga sih, nggak semoga ya, yang udah-udah juga emang begitu. Tapi gue setiap mau minum tuh selalu berharap kayak, ya semoga sweetness-nya keluar, semoga ini. Ya memiliki ekspektasi aja dengan, walaupun kita udah tahu outcome-nya. Air yang gue gunakan masih seperti biasa dengan suhu 90 derajat Celcius, dan nanti di saat immersion air bakal gue turunin suhunya menjadi 70 derajat Celcius. Seperti biasa, metode Tetsukashi untuk immersion itu memang sangat cocok di lidah gue dan menghasilkan rasa kopi yang enak. Jadi gue nggak mau ganti metode itu, ya kecuali ada request, kecuali ada kemauan dari kalian yang mau membuat gue akhirnya merubah metode gue untuk video untuk kalian tonton, silahkan. Tapi di sini kenapa gue jadinya agak melenceng dari introduction, nggak memakai metode yang lain, karena gue pengen taste-nya ini, taste nanti dalam cangkir ini, taste secangkir kopi itu ya enak menurut gue, menurut preferensi gue itu enak, nggak ada kelemahannya bagi gue gitu. Dan nguliknya nggak susah, itu dia, yang mudah-mudah aja. Gue bakal menghilang dulu. Ya sudah, balik lagi bareng gue. Kettle-nya udah siap, langsung aja kita tuang sebesar 3 kali berat kopi. Kalau 15 gram berarti dia 45. Nah udah, bisa kita tunggu sampai 30 detik. Setelah itu kita tuang lagi. Dan 30 detik itu cepet buat nunggu, karena gue nuangnya itu pelan sebenarnya.
sampai ke 60 gram maksudnya. Oke, sudah. Gue bakal menghilang dulu untuk menambahkan air dingin supaya suhunya turun ke 70 derajat Celcius. Ya, sudah. Kembali lagi. Kita tutup dulu kettlenya. Kita angkat immersionnya. Terus kita tuang sampai 225. Oke, selesai. Jadi sebenarnya gitu aja, tetap kayak biasa metodenya, nggak ada yang ribet. Kita tungguin sekarang selama 1 menit supaya kopinya ini terekstraksi dulu di dalam sini. Nah, untuk saat nunggu ini, tip kalian boleh sedikit kasih swirl di dripper kalian boleh, atau kalau kalian mau aduk pakai sendok juga boleh. Itu untuk menambah ekstraksi dan agitasi dari si kopi tersebut. Jadi kopinya lebih keluar rasanya, tapi hati-hati bisa over extraction. Itu juga balik lagi ke grind size yang kalian gunakan. Kalau udah halus banget nggak perlu digituin, nggak usah. Untuk waktunya tadi gue juga agak lama pas nuang air dingin, jadi sepertinya agak kelewat dari 3 menit. Cuman kalau gue kurangin sih sebenarnya waktunya masih lewat dari 3 menit, tapi mungkin cuma 3 menit 5 detik, 3 menit 10 detik lah. Drawdown juga memakan waktu, dan sekalian nuang juga. Kalau kalian nuangnya dikit, pelan, semuanya pelan, makan waktu juga. Jadi it's okay, yang penting intervalnya itu tetap sesuai. Kalian apal waktu yang tertera di scale kalian. Kalau kalian nginget kayak gitu, yang gue juga akhirnya udah terbiasa, ya nggak masalah, kopi kalian selesainya agak lebih lama atau bagaimana, yang penting intervalnya sesuai, nuang airnya sesuai. Nanti kalau bisa lebih tepat lagi waktunya nuang tuh bisa cuma 5-10 detik, atau mungkin nuang bisa kalian konsisten di 5 detik, 5 detik, 5 detik. Nah udah itu bagus, intervalnya juga jadi lebih lama mungkin kan, dan kopinya bisa rest lebih lama, itu lebih bagus lagi kalau bisa seperti itu. Seperti biasa kadang nambahin air sedikit kayak Tetsukasu ya, kadang ngecairin kopi ngebuat kopinya tuh jadi lebih blendnya lebih dapat. Ya nggak apa-apa sih, kalau kalian mau gaya-gayaan dong juga nggak apa-apa. Seperti biasa disclaimer kayak di video-video sebelumnya, mungkin ada video yang gue lupa disclaimer, tapi tolong kalian biasain lah gue disclaimer. Kalau gue tuh bakalan slurping di video-video nyeduh kopi. Ini masih panas, tapi gue malah lebih langsung dapetin rasa si molasesnya, lebih langsung medium to low. Baru nih gue dapet medium to low untuk acidity-nya. Acidity-nya nggak terlalu muncul, dan buat gue fresh banget, enak banget. Light juga bodinya karena si black tea-nya, jadi teh hitam kayak teh oolong gitu loh. Itu lebih masuk rasanya juga, membuat bodinya jadi light. Dia nggak silky, dia nggak milky, dia nggak smooth, dia nggak creamy, dia nggak full, dia nggak heavy, nggak, semuanya light. Di rongga mulut itu berasa banget black tea-nya. Dari aromanya juga, untuk molasesnya juga nambahin sweetnessnya, jadi buat gua balance antara si black tea dan molasesnya. Dari tadi gua nggak bahas si intense spicy-nya karena memang dia kebalikan dari si Sunset Lotus yang lintong. Kalau yang lintong dia fresh herb-nya itu langsung keluar, langsung nendang, langsung muncul ke permukaan, gampang banget dikenalin, gampang. Kalau ini intense spicy-nya, selama gue nyobain, selama gue nyeduh, itu muncul pas kopinya udah dingin, udah suhu ruang. Mungkin udah suhu 30 derajat Celcius, itu baru dia keluar rasa intense spicy-nya. Dan kalau kalian pengen langsung ngeluarin seperti itu, tambahin es batu biar jadi Japanese. Nanti semua rasa itu langsung keluar gitu. Nah, ini baru lumayan. Dia muncul intense spicy, nambahin kayak cherry on top. Kalau di kue dia pelengkap dari si black tea dan molasesnya itu, membuat rasanya tuh jadi, gua nggak bilang rasanya itu bulat sempurna nggak, tapi rasanya itu banyak spektrum dari satu cangkir kopi ini. Gua suka ini, enak kalau buat malam kalian lagi nongkrong sama temen-temen dengan cemilan, mungkin kalian ya ngasep mulut gitu kan, itu juga enak. Santai banget kopinya, santai, kalem, tenang. Ntar aja kalau sini rasanya bener-bener calm buat gue, enak banget buat
nutup hari telah capek beraktivitas satu harian penuh, terus kalian akhirnya ngopi dengan Sunset Lotus Toraja Kalosi. Ini cocok banget. Dan habis itu kalian mungkin bisa sambil vibes-nya tuh enak banget. Vibes-nya bisa kalian sambil gitaran, jazz, semua. Karena rasanya emang namanya juga udah black tea. Balik lagi, omongan gue udah kemana-mana. Balik lagi black tea, molasses, intense spice. Intense spice-nya pun muncul pas udah dingin. Black tea-nya langsung berasa. Molassesnya juga langsung masuk ke dalam black tea-nya tuh pas. Semua ngalir begitu aja. Karena Gayo Sunset Lotus gue udah mau habis, penggantinya dia. Buat sore penggantinya dia. Jika kalian ingin membeli Sunset Lotus ini ya ada di Shopee, sangat mudah untuk didapatkan. Kita saling support untuk petani kopi Indonesia, roastery Indonesia, dan juga brewers yang ada di Indonesia, barista yang ada di Indonesia, semuanya kita support. Kita saling tukar informasi, kita saling ngobrol, kita saling diskusi, kita saling bercengkrama, apapun itu. Kita saling menguatkan satu sama lain. Keren juga kata-katanya barusan. Tapi ya sudah, itu aja dari gue pada video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. As always, I wish you learn something valuable today, and I hope you brew something great today.